Hey, apa kabar kalian? Gua mau bilang thank you so much for clicking on this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Share this video with your friends if you find it good. Teman-teman, setelah nonton video ini mungkin kalian akan sadar betapa pentingnya data pribadi kalian. Sehingga kalau bocor, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalian akan rugi. Bahkan bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sebagaimana kalian tahu, belakangan ini berita tentang hacker Bjorka cukup menjadi berita populer. Tentu saja ini menarik perhatian karena aksinya yang berani membocorkan data pribadi, bahkan para pejabat tinggi negeri ini yang menjadi sasarannya. Kita juga kaget, data-data yang berhasil diperoleh oleh Bjorka dibanderol dengan harga yang fantastis. Data SIM card misalkan, data dengan kapasitas 87 GB yang di dalamnya sebanyak 1,3 miliar pengguna SIM card dibocorkan oleh Bjorka pada tanggal 31 Agustus 2022 dan dibanderol dengan harga 50.000 US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 750 jutaan. Wow. Atau data Komisi Pemilihan Umum, Bjorka mengaku punya 100 juta lebih data penduduk Indonesia lengkap, by name, by address, mulai dari NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Data KPU ini dibanderol dengan harga 5.000 dolar atau sekitar 75 jutaan. Kalian tahu data pribadi kalian itu sangat penting. Oleh karena itu, lakukan sesuatu untuk melindunginya. Mengapa data kita penting? Misalkan gua kan cuma orang biasa, bukan pejabat atau pengusaha atau bukan pengusaha yang punya rekening gendut gitu, atau gua cuma seorang kuli doang, atau gua cuma pekerja biasa yang menurut gua apa pentingnya mereka tahu data pribadi gua. Oke teman-teman, mengapa data-data tadi dijual mahal dan apa resikonya ketika data pribadi kita bocor? Lalu bagaimana upaya kita supaya data kita ini bisa aman? Sebelum lanjut, kita putar dulu intronya. Teman-teman, beberapa tahun terakhir ini mungkin kalian juga sering mendengar berita tentang penyalahgunaan data pribadi. Jadi, bagi kalian yang nganggap data diri kalian nggak penting-penting amat, menurut gue itu salah. Saking pentingnya data pribadi untuk dijaga, gue mau ambil contoh nih dari salah seorang bernama Arif yang menjadi korban pinjol alias pinjaman online. Suatu hari Pak Arif ini nggak tahu menahu asal usulnya. Kenapa duit di rekeningnya nambah? Waktu itu nominalnya 800.000, jadi yang tambahannya itu 800.000 yang dikirim ke rekening Pak Arif. Tapi bukannya seneng Pak Arif, malah ngerasa risih gitu. Karena setelah dia mendapat kiriman duit, disusul dengan pesan masuk melalui emailnya yang isinya dia diminta mengembalikan duit tersebut beserta bunganya gitu. Email itu dikirim oleh perusahaan pinjaman online alias pinjol. Dia kaget lah. Tiba-tiba ada duit masuk, terus diminta mengembalikan, ditambah lagi ada bunganya. Oke aja kalau dia sendiri yang melakukan pengajuan. Di sisi lain, dia juga ngaku emang pernah nih ngambil pinjaman di pinjol. Tapi udah beres semua, dia bilang. Dia nggak pernah punya masalah dengan pembayaran. Singkat cerita, emang pinjol yang tiba-tiba kirim uang ini emang ilegal guys. Nama platformnya Tunai CPT, dulu ada di Play Store tapi sekarang udah hilang. Terus yang bikin risih lagi bagi Arif, akibat masalah tersebut bisa puluhan nomor telepon menelpon dirinya alih-alih menagih pinjaman. Oke aja kan kalau nagih baik-baik, kita bisa jelasin apa yang terjadi. Yang jadi masalah, penagih ini mengancam akan mendatangi ke rumah, akan menyita barang-barang dan lain-lain. Arif kan jadi risih, takut gimana-gimana gitu sama diri dia dan keluarganya tentunya. Ditambah lagi ada loh kasus perceraian hingga bunuh diri akibat terlilit utang pinjol. Makanya dia mendatangi salah satu kantor hukum di Tangerang Selatan waktu itu. Dia curhatin tuh masalahnya ke kantor hukum Nenggala Alugor alias KHNA. Pihak KHNA menyarankan supaya Arif ini nggak menanggapi nomor yang sering menelponnya itu. Akhirnya Arif lumayan bisa tenang setelah masalahnya dikonsultasikan dan diberi banyak saran lah gitu ya. Lantas dari mana pinjol dapat
dari mana gitu data dia. Pas diinget-inget, dia akhirnya menduga kalau dia pernah daftar ke salah satu aplikasi pinjol yang mungkin aja dugaan dia itu dapat datanya itu dari situ gitu guys. Dan menurut gua kalau kita kaitkan dengan kasus Bjorka di mana seorang hacker membocorkan data pribadi orang lain, bisa saja masalah seperti yang dialami Arif ini bisa terjadi ke kita gitu. Makanya data pribadi menurut gue sangat penting walaupun kita bukan pejabat tinggi. Oke, dari beberapa sumber yang berkaitan tentang keamanan cyber, jadi ada 2 ternyata data yang sangat berharga. Dilihat dari jenisnya, yaitu yang pertama adalah identitas digital dan yang kedua adalah data pribadi. Nah, yang pertama ini identitas digital. Identitas digital itu merupakan identitas kita di platform digital. Jadi misalnya nih, kita pengguna aplikasi marketplace, mungkin kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan apapun itu yang aplikasinya atau platformnya. Ketika kita mendaftarkan identitas kita, maka ini bagian dari identitas digital. Umumnya kalau identitas digital ini lebih kayak nama akun gitu, foto, atau deskripsi akun kita. Itu dia identitas yang nampak gitu. Dan yang mana bisa dilihat oleh orang lain. Dan identitas digital yang nggak nampak juga ada, itu kayak kata sandi atau kode one time password itu alias OTP, itu kode-kode OTP. Nah, sedangkan data pribadi itu lebih pada data diri kita yang meliputi nama asli, tanggal lahir, alamat rumah, email, nomor telepon, dan meliputi data khusus seperti data kesehatan gitu ya, informasi keuangan, preferensi seksual, pandangan politik, sampai data kriminalitas. Data-data pribadi, baik itu identitas digital maupun data pribadi, kalau diretas kadang digunakan sendiri oleh peretasnya, dan katanya kalau dijual di pasar gelap gitu, itu harganya berkisaran dari Rp7.000 untuk harga kartu identitas dan bisa mencapai Rp65 juta untuk harga paspor. Gua mau kalian tahu guys, beberapa simulasi resiko jika data pribadi kalian digunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan kalian. Pertama, terjadinya pemerasan melalui media sosial. Nah, di dunia yang semakin familiar dengan media sosial ini, kalian harus menggandakan proteksi kalian di media sosial. Karena media sosial bisa menjadi tempat pemerasan secara daring atau online. Mungkin kalian pernah dengar istilah sextortion. Sextortion ini biasanya menjadi sebutan untuk kejahatan dalam bentuk pemerasan seksual. Contohnya nih, ada temen medsos ngajak kalian video call atau teleponan, tapi teleponannya ini atau video callannya ini mengarah ke seksualitas. Nggak taunya temen online kalian tuh ngerekam pembicaraan atau video gitulah, ya kayak gitulah, ngertilah kalian maksudnya. Atau si hacker meretas gambar pribadi atau video yang sangat pribadi milik kalian. Karena video tersebut akan membuat kalian hancur kalau disebarin, jadi si teman online kalian mengancam nih, menyebabkan video menyebarkan video kalian tuh, yang mana kalian harus membayar sejumlah uang kalau videonya nggak mau disebarin. Nah, makanya jangan melakukan hal-hal yang nggak aman lah ya. Dan kalian yang emang tidak bisa lepas dari media sosial, salah satu tipsnya biar aman yaitu dengan cara membuat kata sandi akun kalian yang kuat. Jangan bikin kata sandi yang mudah ditebak kayak tanggal lahir atau tempat lahir gitu, jangan seperti itu guys. Resiko selanjutnya jika data kita disalahgunakan, yaitu penyalahgunaan data pribadi berbentuk penipuan pinjaman online. Kalau seperti yang ya tadi kita bahas, kalau yang kita ceritain tadi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal, kali ini bisa juga dilakukan oleh individu yang sengaja menggunakan data orang lain untuk mengajukan pinjaman online guys. Biasanya pinjaman uang dilakukan oleh orang lain yang berpura-pura sebagai pemilik data guys. Korbannya nggak pernah tahu menahu tuh soal pinjaman tersebut, tapi si korban akan menjadi pihak yang diteror oleh untuk melakukan pengembalian uang dan membayar bunga. Bayangin aja kalau kalian menjadi korban, kita nggak cuma rugi secara finansial tentunya, kita juga akan rugi secara psikologis, takut, capek, bahkan harus warawiri kadang untuk mendapatkan pelayanan hukum untuk memperoleh bantuan. Gimana guys menurut kalian? Apa masih ada di antara kalian yang menganggap ini bukan masalah besar? Oke deh, kita lanjut. Nongkeepers, selanjutnya nih, data pribadi bisa dimanfaatkan buat ngebobol rekening loh.
Makanya hati-hati nih kalau ada email modus berupa pesan yang mengarahkan kalian untuk membeberkan data pribadi termasuk rekening bank. Biasanya pelaku seolah-olah pihak resmi yang meminta data karena alasan atau pesan penting, misalkan ada sesuatu yang genting dan dia minta data. Masalah ini juga sempat ramai di media massa yang mana pada bulan April 2021 ada 6 kasus pembobolan rekening dengan kerugian mencapai 57 miliar rupiah. Wow, hal ini juga berlaku bagi pengguna aplikasi dompet digital kayak GoPay gitu ya, OVO dan dompet digital lainnya. Nah, dalam hal ini makanya hati-hati nih kalau ada orang atau nomor baru atau siapapun yang tidak kita kenal minta kode OTP. Sempat ramai juga kan yang mana kasus ini menimpa artis di tanah air. Di antaranya ada Maya Estianty dan Aura Kasih. Kerugiannya lumayan, mencapai belasan juta gitu guys. Dan yang selanjutnya ada kesamaan dengan hacker yang viral di beberapa waktu ini, yang mana beredar adanya kebocoran data penduduk yang dilakukan hacker Bjorka. Teman-teman, data penduduk ini bisa saja digunakan untuk memetakan profil pemilik data. Di tahun 2014 juga sempat rame tuh daftar pemilih tetap atau DPT tahun 2014 dibobol. Tentu ini beresiko digunakan dengan tujuan yang nggak benar. Kebocoran data seperti ini biasa digunakan untuk memetakan preferensi politik pengguna yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai target disinformasi. Kita pernah melihat ini pada tahun 2018 saat perusahaan data Cambridge Analytica terbukti menyalahgunakan data pribadi hingga 87 juta pengguna Facebook untuk keperluan politik. Di antaranya untuk mendukung kampanye Donald Trump pada saat pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Selalu hati-hatilah kalian semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam video ini. Then thank you so much for watching this video. Gua Yogi Iskandar. Do the best in your life and good in yourself. I see you. Bye bye.